Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semuanya, sebelum videonya dilanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar sahabat semuanya tidak ketinggalan video-video terbaru LC ini. Dan share video ini agar semakin banyak sahabat yang mendapat manfaat dan kebaikan dari video ini. Dan jangan lupa follow juga akun Instagram LC di @lcmedia.id dan fanpage Facebook Lembaga Studi Islam. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudaraku yang budiman yang dirahmati Allah Jalla wa ala, pada kesempatan kali ini kita insya Allah akan membahas tentang sesuatu yang sangat urgen, pondasi yang sangat vital yang harus diketahui, dikuasai oleh setiap muslim, yaitu tentang keimanan. Ya, keimanan ini ada arkan ataupun 6 pondasi. Ya, di antaranya yang paling penting atau mendasar adalah al-iman billah, beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan pada sesi kali ini insyaallah tabaraka wa ta'ala kita sama-sama akan bahas tentang al-imanu billah, ya, tentang keimanan kepada Allah Jalla wa ala. Dan tentunya kita harus mengetahui global ataupun rincinya terkait dengan makna al-imanu billah, beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan iman terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Al-imanu billah, iman pada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah al-i'tiqad al-jazim, i'tikad atau keyakinan yang pasti, yang sungguh, yang kuat biwujudihi subhanahu wa ta'ala, terkait dengan wujud Allah, keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian warububiyatihi, unsur kedua adalah mengimani dengan pasti rububiyah Allah Tabaraka wa ta'ala, yang nanti insya Allah kita akan jelaskan satu persatu. Kemudian unsur ketiga adalah wa uluhiyatihi, ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala, keberhakan Allah Jalla wa ala untuk diibadahi, disembah oleh kita sebagai makhluknya. Dan yang unsur terakhir adalah wa asma'ihi wa sifatihi, iman terhadap unsur yang berkaitan dengan al-asma wa sifat, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya yang sesuai dengan keagungan dan kelayakannya Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai pencipta. Nah, 4 hal ataupun 4 unsur ini harus, ya, wajib untuk direalisasikan oleh setiap muslim, ya. Jadi kalau ingin seseorang dikatakan atau dianggap keimanannya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, harus mencakup 4 unsur tersebut, yaitu iman dengan wujud Allah, kemudian iman dengan rububiyah Allah, kemudian iman dengan asma sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan iman dengan uluhiyah Allah Jalla wa ala. Nah, poin pertama yaitu dari kandungan iman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, seorang muslim harus beriman terlebih dahulu dengan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wujud Allah, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki zat dan ada, ini sesuai sekali dengan fitrah dan akal, ya, logika. Jadi fitrah manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan masing-masing kita memiliki fitrah, memiliki kesediaan untuk mengimani wujud Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Sesungguhnya atau karena setiap makhluk ini atau segala yang ada di muka bumi ini, segala wujud yang ada yang kita temui dalam kehidupan ini pasti ada khalik. Jadi setiap mawujud
setiap benda, setiap apa saja selain Allah Tabaraka wa Ta'ala itu pasti akan ada khalik, penciptanya, pembuatnya. Nah, diri masing-masing kita manusia secara umum bahkan ini sudah Allah Tabaraka wa Ta'ala siapkan fitrah tersebut. Allah ciptakan kesiapan tersebut untuk beriman dengan wujud Allah Tabaraka wa Ta'ala tanpa harus berpikir keras, ya, berpikir mendalam. Dengan mendengar Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita akan langsung menyambut bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah sang pencipta. Jadi ada Allah Tabaraka wa Ta'ala itu. Yang kedua adalah bighari ta'lim, tanpa ada atau tanpa butuh proses pembelajaran. Jadi seorang hamba atau seorang makhluk meyakini adanya Allah, adanya Tuhan, ini tidak butuh proses pembelajaran. Ya, tidak juga harus berpikir yang sangat mendalam dan rumit. Jadi itu adalah sesuatu yang badihi, sesuatu yang alami, tabi'i. Yang setiap makhluk akan tahu bahwa segala sesuatu pasti ada yang membuat. Segala makhluk yang bernyawa pasti ada yang mencipta. Nah, dan ini sesuai dengan fitrah kita. Makanya Nabi SAW jauh hari pernah bersabda dan mengingatkan, ya, dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bahwasanya ma min mauludin, tidak ada satu bayi pun yang lahir ke muka bumi ini, ya, illa kecuali yuladu 'alal fitrah, kecuali dilahirkan dalam fitrah. Nah, artinya dalam kondisi diciptakan seperti itu, meyakini, mengimani adanya Allah. Nah, fa abawahu, baru abawahu, kedua orang tuanya atau lingkungan yang ada di sekelilingnya, yuhawwidanihi, bisa menjadikannya Yahud, memalingkan dia dari tauhid, dari Islam, au yunassiranihi, atau menjadikan agama lain itu Nasrani, atau yumajjisanihi, menjadikan dia seorang majus, ya. Adapun dalalah, ya, dalil akal atau logika terkait dengan adanya atau wujud Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu karena seluruh makhluk ini, baik yang dulu, sekarang, dan yang akan datang, entah bagaimana bentuk ataupun rupa atau namanya, labuddal min khaliq, pasti ada yang menciptakan, tidak mungkin tanpa pencipta. Nah, ya, tidak mungkin ada seseorang atau seorang makhluk yang bernyawa menciptakan dirinya sendiri, atau terjadi begitu saja tanpa ada yang mengatur, tanpa ada menciptakan kebetulan. Ini tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Fahiya la yumkinu an tujada nafsuha bi nafsiha li'anna syai'a la yakhluqu nafsahu. Tidak mungkin diri seorang manusia ataupun apa saja makhluk yang bernyawa menciptakan dirinya sendiri, karena sebelum diciptakan dia dalam keadaan tidak ada. Tidak mungkin sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada. Nah, ini saja tidak mungkin masuk logika kita, apalagi, ya, kita misalnya mengaku bisa menciptakan diri kita sendiri. Ya, sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka ini yang mengaku tidak adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, Fir'aun dan para konconya, kawan-kawannya, dan tentara-tentaranya dan para pengikutnya, followersnya, ini tidak mungkin, ya. Am khuliqu, apakah mereka diciptakan dengan sendirinya? Am humul khaliqun, apakah mereka yang menciptakan? Menciptakan apa? Sampai Namrud pun di hadapan Ibrahim alaihissalam tidak bisa berkata apa-apa. Fabuhital ladzi kafar. Namrud di waktu itu mengaku bisa menghidupkan dan mematikan manusia. Didatangkan oleh dia dua orang. Satu dibiarkan hidup, yang kedua dipenggalnya. Ya jelas, semua orang bisa melakukan, tidak mesti Namrud. Tetapi Ibrahim mendebatnya dengan logika yang tidak bisa dipatahkan oleh siapapun. Yaitu, jika Rabbku yang dapat mematikan dan menghidupkan, juga Rabbku bisa menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya dari barat. Coba kamu yang mengaku bisa mematikan manusia dan menghidupkan manusia, serta mengaku memiliki sifat ketuhanan, datangkan atau terbitkan matahari dari barat
dan tenggelamkan matahari dari ke timur. Apakah bisa? Fabuhital ladzi kafar, maka Namrud pun terdiam. Ya, tidak bisa menjawab logika yang begitu jelas, ya, dan hujjah yang begitu kuat yang disampaikan oleh Ibrahim alaihi assalam. Dan kalau secara logika sederhana saja, kita lihat alam yang begitu megah, ya, dari mulai gunung, laut, kemudian satwanya, faunanya di dalam laut, kemudian di gunung, kemudian juga langit dengan sistem tata suryanya yang begitu megah dan mewah, yang begitu gegap gempita. Tidak mungkin tanpa ada di balik itu Khalik, pencipta. Barang apapun yang kita punya, entah itu pisau, entah alat rumah tangga yang lainnya, atau kendaraan motor, mobil, atau pesawat, tidak mungkin tanpa ada yang memproduksi, desainer dan sebagainya. Falillahil mathalul a'la walillahi al-mathalul a'la. Bagi Allah tabaraka wa ta'ala perumpamaan yang lebih jauh tinggi daripada itu. Ketika ada barang, ada produsen yang memproduksi, begitu juga ketika ada makhluk, itu pasti ada yang Khalik menciptakan itu semua. Dan ini subhanallah, ini pernah ya ditanggapi oleh sahabat yang mulia waktu itu, Jubair ibn Mut'im, di waktu beliau belum masuk Islam, mendengar dari salah satu imam, ya, bahwasanya Nabi SAW waktu imam di waktu maghrib, yaqra'u surat At-Tur, membaca surat Tur, dan beliau memperhatikan atau sangat mengena sekali ayat tersebut terhadap qalbunya, yaitu penggalan surat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Di waktu itu beliau mendengar ayat am khuliqu min ghairi syai', apakah mereka tercipta dengan sendirinya tanpa ada sesuatu sebelumnya? Am humul khaliqun, apakah mereka mampu menciptakan? Ya, am khalaqus samawati wal ard, apakah mereka mampu juga menciptakan langit-langit dan juga bumi? Bal la yuqinun, mereka tidak yakin itu bisa dan tidak akan pernah bisa. Nah, am indahum khazainu rabbika am huwal musaytirun, apakah mereka punya pembendaharaan Rabb engkau? Apakah mereka berkuasa terhadap alam semesta ini? Ya, maka kata beliau, wa kana Jubair yauma idzin musyrika. Ya, dan waktu itu Jubair bin Mut'im belum masuk Islam, masih ke dalam keadaan musyrik. Apa yang dikatakan beliau saat mendengar itu? Beliau menceritakan ketika beliau sudah masuk Islam, kada qalbi yatir, hatiku seolah-olah terbang, berdebar, ya, terkejut dengan lantunan ayat, penggalan ayat yang dibacakan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Wa dzalika awwalu ma waqara al-iman fi qalbi. Di waktu itulah pertama kali iman hinggap di hatiku. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Ini subhanallah pernyataan juga yang sangat membuat kita tidak mungkin ragu lagi bahwa Allah tabaraka wa taala itu ada wujudnya. Yaitu pernyataan misalnya orang Badui, ya, orang Badui mengatakan bahwasanya ketika ditanya bima arafta rabbak, bagaimana engkau mengetahui Rabbmu sedangkan Rabb kamu itu tidak bisa dilihat, kemudian begini dan begitu. Faqal, maka orang Badui tersebut menjawab, al-ba'arah tadullu al-ba'ir, kotorannya, kotoran unta itu pasti ada untanya, dan mungkin ada itu pasti ada sebabnya. Kemudian juga wal athar yadullu al-masir, tapak-tapak kaki. Mungkinkah tapak-tapak kaki ini terjadi 1, 2, 3 sampai panjang ini tanpa ada orang yang melangkah di situ? Kemudian juga fasama udzatil abraj, langit-langit begitu megahnya dengan gugusan-gugusan bintangnya, tidak mungkin tanpa ada yang mengatur dan mendesainnya dengan begitu itqan. Nah, kemudian wal ard dzat fijaj, bumi ini punya jalan-jalan yang dilintasi oleh manusia. Nah, wa bihar dzat amwaj, dan lautan yang begitu besar dan luas ini memiliki ombak-ombak, ya. Ala tadullu 'ala as-sami'il basir. Apakah itu semua tidak menunjukkan bahwa adanya zat, wujud zat
yang maha sami' mendengar dan maha melihat. Poin kedua, saudaraku seiman, seakidah yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, yaitu al-iman bi rububiyatihi, beriman dengan rububiyah Allah tabaraka wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan ini? Yaitu bahwa Allah tabaraka wa ta'ala wahdahu ar-rabb, Tuhan. Kalau orang mengatakan Tuhan, Rabb, pemilik, pengatur, la syarika lahu, tidak memiliki partner dalam mengatur alam semesta, mengatur gunung, mengatur laut, mengatur tata surya, mengatur langit dan seluruhnya. Ini tanpa ada partner, sendiri, wahdahu, mutafarrid, sendiri, single, ya. Kemudian la syarika lahu wala mu'in, plus tidak ada asisten. Kita sehebat apapun pasti ada tim manager, asisten, lain sebagainya dalam bisnis, dalam menjalankan program, dalam menjalankan apa saja work atau job kita, ya, itu pasti. Tapi Allah Jalla wa'ala bersih, suci dari syirik, dari partner, kolega, teman, dan juga mu'in, asisten yang membantunya walaupun secuil bantuan. Allah ghani 'anil alamin, maha kaya, maha tidak butuh terhadap bantuan hambanya, termasuk dalam mengatur seluruh alam semesta ini, baik di langitnya, di buminya, dan antara langit dan bumi. Tidak ada yang luput bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, tidak ada waraqah, tasqutu, yang jatuh satu helai pun dari daunan yang kering di malam hari itu, kecuali Allah maha mengetahuinya, dan Allah yang mengatur atas kejatuhan selembar daun tersebut. Nah, dan Rabb ini mengandung 3 unsur. Yang pertama adalah al-khalq. Jadi Tuhan atau Rabb ini mengandung unsur al-khalq, menciptakan. Jadi sifat menciptakan. Kemudian al-milk, memiliki. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi, alam semesta jagat raya yang begitu megah ini, menciptakannya dan memilikinya. Jadi semuanya ini milik Allah. Tanpa ada secuil pun, sehelai rambut pun, seutas tali pun, makhluk memiliki andil dalam kepemilikan dan penciptaan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga adalah at-tadbir, mengatur, ya, dalam menciptakan, dalam kepemilikan, dan juga pengaturan mutlak milik Allah azza wajalla. Kalau kita mengatur ruangan, menatanya, ini semu, dan ini dalam hal yang misalnya lebih kompleks lagi, terus lebih kompleks lagi, pasti kita butuh asisten. Nah, karena tenaga kita terbatas, pikiran kita juga terbatas, butuh masukan. Tapi Allah Jalla wa'ala jauh daripada itu semua, dari partner, dari pembantu, ya, semuanya Allah tabaraka wa ta'ala wahdahu, ya. Ala lahul khalq wal amru, bagi Allah lah penciptaan dan segala urusan. Nah, banyak juga, ya, dalil-dalil yang lain yang seperti misalnya Malik Yaumiddin, Allah yang memiliki hari pembalasan. Nah, kemudian yang ketiga adalah al-imanu bi'uluhiyatihi, beriman terhadap keilahan, ketuhanan, kemahaberhakan Allah tabaraka wa ta'ala untuk diibadahi, disembah. Di antaranya sujud hanya milik Allah, ruku hanya milik Allah, doa hanya milik Allah, takut hanya milik Allah, khusyuk hanya milik Allah, kecintaan hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala, harap dan cemas hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala, pujian hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala, tasbih hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Seluruh bentuk peribadatan ditujukan untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Tak ada sedikit pun hamba yang berhak untuk diibadahi, sedikit pun, walaupun satu sujud, satu ruku dalam hidup kita, semuanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ketika ada seorang hamba memalingkan sujud tadi, memalingkan salat tadi, memalingkan doa tadi, memalingkan penyembahan hewan kurban tadi kepada selain Allah azza wa jal, maka Allah akan murka, maka menyebutnya dengan sebagai musyrik. Dosa yang sangat besar, yaitu adalah memalingkan salah satu dan bahkan banyak, ya, bentuk peribadatan pada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Ini harus murni untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Karena Allah itu maknanya dari ilah, ya, diambil dari ilah atau al-ma'luh, yang berhak untuk disembah. Maka yang kita fahami yang benar, tafsiran yang benar daripada la ilaha illallah, keuluhian Allah, itu adalah la ma'buda,
La ilaha la ma'buda. Tidak ada yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi, haqqun, yang hak, illa Allah, kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Karena ilah yang lain, alihatan ukhra, ya, ini tidak hak, hanya penyebutan saja. Mereka menyebutkan Tuhan anu, Tuhan fulan yang bentuknya patung, yang bentuknya alam semesta, baik menyembah misalnya matahari, itu semata-mata nama saja, hakikatnya bukan ilah. Ilah adalah hanya Allah tabaraka wa ta'ala, dan yang berhak disembahi hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Selain Allah, pada hakikatnya bukan ilah, walaupun disebut dalam Al-Quran ilah, tapi hakikatnya bukan ilah, ya. Sebagaimana misalnya tentang penyebutan Lata, Uzza, dan Manat, in hiya illa asma. Mereka ini, Lata, Uzza, atau di agama lain misalnya, ini hanya asma saja, nama-nama saja. Samaitumuha antum, kalian yang menyebutnya, dan abaukum, nenek moyang kalian. Mereka sebenarnya bukan ilah, ya, yang sebenarnya. Sebagaimana Yusuf misalnya, alaihissalam dalam surat Yusuf, arbabun mutafarriqun, Rabb atau ilah-ilah, Tuhan-Tuhan, mutafarriqun yang berbeda-beda, yang bervariasi. Ada yang bentuk ini, bentuk ini, namanya itu fulan dan fulan. Mutafarriqun khairun, apakah mereka lebih baik? Amil wahidul qahar, amillahul wahidul qahar. Apakah Allah yang Maha Esa dan yang Maha berbuatlah yang lebih baik? Ma ta'buduna min dunillah, apa-apa yang kalian sembah selain Allah, baik itu patung, uang, laut, pohon, bintang, dan sebagainya, illa asma, kecuali tak lebih daripada nama-nama saja. Asma'un samaitumuha antum wa abaukum, kalian yang menamakannya Tuhan dan nenek moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan, Allah tidak mengajarkan kepada kalian bahwa mereka itu adalah Tuhan, ya. Dan tidak ada seorang pun yang berhak untuk diibadahi. Ini milik Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, tidak juga seorang malaikat yang dekat dengan Allah dibagi-bagi ibadahnya, tidak, khusus Allah. Makanya dalam doa tidak boleh menyertakan nama siapapun, hatta malaikat yang terdekat dengan Allah azza wajalla, atau nabi yang terdekat dengan Allah azza wajalla, tidak. La malakun muqarrab wala nabiyyun mursal, semuanya harus bersih dari peribadatan kita, tidak boleh menyertakan mereka dalam ibadah. Nah, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuh ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Nah, tidak ada seorang pun yang diutus dari Rasul sebelum engkau Muhammad, kecuali kami telah mewahyukan kepada mereka atau kepada Rasul tersebut bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah tabaraka wa ta'ala, walakin abal musyrikun, tetapi para musyrik ini menyelisihinya, dan mereka menjadikan selain Allah tabaraka wa ta'ala sebagai pengganti ilah, sebagai pengganti Tuhan. Ya'budunahu ma'allah, dan bahkan mereka ada yang menyembah Allah dan juga menyembah Tuhan-Tuhan tersebut. Wa yantasiruna bihim wastaghithun, mereka meminta tolong dan juga berbangga-bangga dengan iman kepada mereka ini. Yang keempat, sebagai unsur yang memang tidak boleh diabaikan, bahwasanya adalah al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi, itu adalah unsur yang harus ada, ya, yaitu beriman pada asma, nama-nama Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Apa artinya? Adalah yang dimaksud itsbatu ma atsbatahu Allahu li nafsihi fi kitabih, menetapkan nama-nama atau sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya sendiri, ya, dalam kitabnya, yaitu Al-Qur'anul Karim, atau sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, minal asma wa sifat, dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang tinggi, alal wajhil laik, sesuai dengan kelayakan Allah tabaraka wa ta'ala sebagai khalik, sebagai pencipta dan sebagainya, min ghairi tahrif, tanpa menyelewengkannya, ya, wala ta'til, tanpa menolaknya, menghilangkan maknanya, wa min ghairi takyif, tidak menanyakan bagaimananya, ya, selama tidak ada penjelasan khabar, maka tidak boleh kita bertanya. Kemudian wala tamtsil, atau menyerupakan nama atau sifat tersebut dengan makhluk, ya. Walillahil asmaul husna, bagi Allah
atau milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha, maka panggillah, maka berdoalah menggunakan nama-nama tersebut. Wa dzarul ladzina yulhiduna an asma'ihi atau fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyeleweng dari hak-hak asma Allah tabaraka wa taala. Sayujzauna, maka mereka akan dibalas maka ya'malun, dengan siksa atau punishment dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Ini dalil terhadap iman dengan asma Nabi Allah tabaraka wa taala. Nah, kemudian ayat lain dalam surah Ar-Rum misalnya, walahul matsalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim, dan Allah tabaraka wa taala permisalan yang begitu tinggi dalam sifat, dalam segalanya, fis samawat, baik itu di langit, wal ard, dan juga di bumi, wa huwal aziz al hakim, dan Allah memiliki aziz, nama yang gagah, dzu izzah, kekuatan, sifat yang izzah, dan hakim, dan bijaksana. Dan ini dalil ya bahwasanya Allah tabaraka wa taala memiliki sifat, dan iman pada asma dan sifat ini ada 4 perkara yang dapat menodainya ya. Tidak boleh kita terjebak dalam noda tersebut ya. Yang pertama adalah tidak boleh tahrif, yaitu menyelewengkan, merubah makna dari sifat-sifat yang Allah tabaraka wa taala kabarkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Seperti yad, tangan Allah tabaraka wa taala misalnya diganti dengan ni'mah, bukan tangan yang hakiki tapi tangan ni'mah. Kemudian nuzul Allah, turun Allah tabaraka wa taala, ditolak, diganti dengan makna yang lain. Nah, yang kedua adalah ta'til. Saking khawatirnya menyerupakan Allah tabaraka wa taala dengan makhluk, jadi kata yad, kata nuzul, atau kata sifat yang lainnya, turun, tangan, dan lain sebagainya, seolah-olah tidak ada dan hanya dibaca saja, tidak ada maknanya karena khawatir menyerupakan dengan makhluk. Kemudian tamtsil, tidak boleh yaddadi, walaupun kita menetapkan, tidak boleh kita menyerupakannya dengan makhluk. Tangan Allah seperti tangan makhluk, ini dilarang. Yang keempat adalah takyif, bagaimana tangan Allah, bagaimana turun Allah. Ini menyelisihi daripada hadis salaf, petunjuk Nabi SAW dan para salaf as-saleh. Dan ini mungkin yang dapat disampaikan dengan 4 perkara ini, yaitu iman pada wujud Allah, adanya Allah, kemudian beriman pada rububiyah Allah, Allah mengatur, Allah menciptakan, Allah berbuat di alam semesta ini, kemudian beriman pada asma sifat Allah tabaraka wa taala, dan terakhir adalah iman kepada uluhiyah, ketuhanan Allah tabaraka wa taala. Dan asma sifat ini tidak boleh dinodai dengan 4 perkara, yaitu tahrif, ta'til, tamtsil, dan takyif. Itu mungkin yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bisa diambil ilmunya yang baiknya, dan yang buruknya itu adalah daripada kesalahan kami pribadi. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.